Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mata kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengenal logaritma. Logaritma itu adalah sebuah software untuk mengilustrasikan diagram alir yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, untuk instalasi mudah sekali, nanti Anda cari sendirilah di internet ya. Ini kalau sudah ada di sini, kita double klik. Kita tunggu. Oke, saya perbesar dulu. Saya perbesar dulu. Udah cukup kelihatan belum? Oke, sekarang kita mulai. Ya. Nah, di sini tampilannya adalah main dan end. Ini start dan stop, gitu ya. Oke, kita coba di contoh sederhana. Saya ingin membuat sebuah program, saya menginput nilai X, kemudian nanti kalau saya jalankan nilai X-nya muncul di layar, gitu ya. Nah, simple banget, berarti saya butuh input. Ini ada beberapa simbol ya. Ini input, ini input. Saya sebut inputnya X ya. Kemudian nanti setelah diinput X nya muncul di layar. Output ya. Output. Outputnya ya X itu sendiri. Cukup simpel. Mari kita jalankan. Oke, dijalankan ternyata muncul error. Pesannya adalah variable not declared. Nah, ini cause penyebab the variable X was not declared. Variable X belum dideklarasikan. Nah, ini perbedaan antara flowchart yang Anda pelajari di teori dengan yang digunakan di logaritma. Di logaritma Anda nggak bisa langsung aja melakukan input. Kalau secara teori dengan begini udah cukup, tapi di logaritma belum, karena ada yang namanya deklarasi. Deklarasi itu apa? Artinya semua variabel yang Anda gunakan harus Anda kasih tahu dulu ke logaritmnya. Dalam kasus ini, variabel yang digunakan cuma satu, yaitu X. Nah, deklarasi harus dilakukan tepat setelah main. Sini, declare. Nah, declare, variable name, X. Tipenya apa? Tipenya banyak pilihannya, ada integer, real, string, boolean, dan array. Kita yang gampang aja, integer. Integer itu apa? Integer adalah bilangan bulat. Kita jalankan lagi. Nah, sekarang program bisa berjalan. Ya. Ini nggak kelihatan apa-apa, tapi di bawah Anda lihat di sini ada tulisannya, please enter a value of type integer for X. Saya ketik angka 5, saya klik enter, kemudian muncullah 5. Ya. Di sini Anda lihat warnanya. Ini warna ini kan sama dengan warna input, warna yang ini sama dengan warna output. Nah, dari sini kalau kita run lagi, nah di sini ada hijau di input, dia sedang membaca input. Dia nungguin inputan dari saya. Saya masukin angka 9, saya tekan enter, program selesai. Ya, bisa dipahami. Ini contoh yang sederhana. Nah, kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya kita coba untuk membuat program yang agak sedikit mikir ya, agak sedikit mikir. Oke, new Discord. Oke, kita balik lagi. Saya ingin membuat sebuah program yang untuk misalnya menghitung ya. Saya masukin X, kemudian nanti X-nya saya tambah 1 ya. Misalnya gitu. Berarti masih satu variabel dulu. Saya declare ada variabel namanya X gitu ya. Kemudian nanti saya pada X ini input dulu, inputnya adalah X. Kemudian X ini saya lakukan operasi di sini ya, sign. X itu saya tambah 1, saya sebut lagi sebagai X.
kemudian di akhir saya keluarkan nilai X. Variabelnya cuma 1. Jadi nanti kalau kita melihat flow algorithm ini, flow chartnya, saya masukkan nilai X, kemudian nilai X yang saya punya tadi saya tambah 1, saya sebut lagi sebagai X, kemudian saya munculkan di layar. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau saya masukkan bentar. Kalau saya masukkan nilai X nya 5, maka nanti akan muncul angka 6. Nah, ini 5, kemudian 5 nya tambah 1, yaitu 6. Saya sebut sebagai X saya keluarkan jadi 6. Jadi X yang muncul bukan 5, melainkan 6. Ini masih simple. Kita coba lagi contoh yang kemarin misalnya. Nah, sekarang saya mau coba, saya masukkan 2 variabel X dan Y, kemudian nanti nilai variabel itu saya tukar. Jadi misal X sama dengan 2, Y sama dengan 3, kemudian nanti di akhir ketukar, X nya jadi 3, Y nya jadi 2. Nah, ini saya declare, saya punya 2 variabel yaitu X dan Y, integer saja misalkan. Nah kemudian teman Anda yang kemarin kan, untuk menukar 2 nilai saya butuh 3 variabel X, Y, dan tampung. Ya, ada 3. Nah, nanti input saya masukkan X, saya masukkan juga Y. Ya. Nah, nanti prosesnya adalah tukar nilai, berarti nilai X saya simpan dulu di tampung, ya. Kemudian nilai Y saya masukkan ke X, kan ya. Kemudian yang terakhir nilai nilai tampung saya masukkan ke Y. Nih. Kemudian di akhir kita keluarkan nilai X, ya. Saya perkecil dulu biar kelihatan. Ini kemudian juga nilai Y, ya. Oke, kita jalankan. Nih, Anda lihat please enter value for X. X-nya misalnya 2. Kemudian di sini please enter value for Y, ya. Sini for Y, Y-nya 3. Saya klik. Oke, Anda lihat di sini muncul 3, 2, output X 3, output Y 2. Dia nilainya bertukar dengan menggunakan variabel tampung. Nah, oke, ini untuk bagian pertama. Silakan Anda pelajari dulu. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya kita coba menggunakan instruksi pemilihan, ya. Misalnya saya akan membuat sebuah aplikasi untuk kalau bilangannya lebih dari 0 dia akan mengatakan positif, kalau kurang dari 0 dia akan bilang negatif. Ya, gampang. Berarti saya deklarasikan X di integer. Kemudian setelah itu saya masukkan inputnya adalah X tersebut. Nah, nanti sini saya cek, kalau dia X itu lebih dari 0 maka dia positif, kalau kurang dari 0 dia negatif, gitu ya. Oke, di sini berarti saya butuh kondisi. Ini syaratnya, misalnya syarat itu terserah Anda, yang penting syarat itu harus bisa bernilai benar atau salah, ya. Jika X lebih dari 0. Nah, ini apakah X itu lebih dari 0? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, Anda maunya apa? Dan kalau iya, misalnya saya ingin ada tulisan tanda petik, berarti muncul tulisan positif, misalnya, ya. Jika tidak, saya ingin ada tulisan juga. Tulisannya adalah
negatif, misal gini ya, integer x. Kalau x saya masukkan 5, kemudian nanti dicek apakah 5 lebih dari 0, ya, maka yang muncul tulisan positif. Kalau saya masukkan min 7, jadi negatif 7, apakah negatif 7 lebih dari 0, salah, berarti yang muncul negatif. Kita tes. Oke. Bentar, kita tes. Di sini. Di sini kita lihat please enter a value for type integer for x. Oke, x saya masukin angka 5 gitu misal. Kemudian klik. Oke, munculnya positif ya. Karena 5 lebih dari 0. Muncul positif. Selesai. Oke, saya running lagi. Negatif 9. Ya, saya masukkan. Oh iya, sorry. Di sini negatifnya dalam tanda petik ya. Oke. Ini kemudian saya running negatif 9 enter. Nah, muncul tulisannya adalah negatif. Ya. Nah, permasalahan akan muncul manakala saya masukkan bilangan ini 0. Kalau melihat kondisi ini 0, dia akan berada di mana? 0. Apakah 0 lebih dari 0? Tidak. Salah. Berarti akan muncul bilangan negatif. Pertanyaannya, apakah benar 0 itu bilangan negatif? Kan tidak. 0 adalah 0. Ya. Berarti chart ini bisa kita modifikasi. Di sini, kayak gitu. Ya. Apabila x itu tidak lebih dari 0, maka sebenarnya masih ada dua kemungkinan yang lain. Bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia 0. Kan ya? Berarti saya tambahkan syarat lagi di sini. Apakah x itu kurang dari 0? Bisa ya, bisa tidak. Kalau iya, nanti akan muncul tulisan gitu ya. Kalau kurang dari 0 berarti dia tulisannya negatif. Seperti ini. Apabila tidak, positif bukan, negatif juga bukan, berarti tinggal ada satu kemungkinan lagi, yaitu dia pasti 0, misalnya gitu. Jadi kalau saya masukkan angka 5, apakah 5 lebih dari 0? Yes, positif. Saya masukkan negatif 7. Negatif 7 lebih dari 0? Tidak. Cek lagi, apakah negatif 7 kurang dari 0? Iya, berarti muncul negatif. Dan saya masukkan angka 0, apakah 0 lebih dari 0? Tidak. Apakah 0 kurang dari 0? Tidak juga. Berarti outputnya adalah 0. Kita coba sekarang sebelah sini ya, biar kelihatan. Saya masukkan angka 9 misalnya, ntar muncul positif, dia geraknya ke sini. Saya masukkan negatif 2, munculnya negatif. Ke sini, ke sana ya. Nah, kemungkinan terakhir saya masukin 0, munculnya 0 ya. Nah, demikian. Jadi dalam instruksi pemilihan bisa jadi pemilihan tidak cuma satu, tapi lebih dari satu. Ini 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung permasalahan yang Anda hadapi. Ya. Oke, demikian untuk bagian ini. Terima kasih.